Barat. Saya Nazar Zahra. Saya Muhammad Akbar. Saya Eli Jordan. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pembangunan sumber daya manusia yang terdiri dari regulasi, struktur organisasi, tugas dan wewenang, dan program unggulan. Regulasi beberapa undang-undang terkait sumber daya manusia. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang hubungan industrial, hak dan kewajiban pekerja serta aspek ketenagakerjaan lainnya. 2. Pengantar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyentuh aspek pendidikan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia. 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang juga mempengaruhi aspek pengembangan sumber daya manusia di bidang tertentu. Struktur organisasi pembangunan sumber daya manusia di tingkat nasional melibatkan beberapa entitas seperti kementerian atau lembaga terkait, misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di Indonesia memiliki tugas mengelola kebijakan pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, fokus utama melibatkan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik. Selain itu, lembaga non-pemerintah, universitas, dan sektor swasta juga bisa berkontribusi dalam upaya ini. Meskipun biasanya pemerintah memiliki peran sentral dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sumber daya manusia di tingkat nasional. Ada 5 program unggulan guna membangun sumber daya manusia Indonesia, yaitu yang pertama ada infrastruktur TIK, memiliki peran vital, yaitu dalam upaya mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, ada perubahan konten kurikulum. Menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, Kemenristekdikti juga melakukan perubahan konten kurikulum. Prinsipnya, semua prodi harus menguasai dasar yang berkaitan dengan teknologi. Ada sertifikat kompetensi dan kreativitas lulusan juga menjadi fokus pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi, terutama politeknik dan pendidikan vokasi, tidak hanya dibekali ijazah, namun sertifikat kompetensi. Yang keempat, kolaborasi industri. Untuk meningkatkan relevansi kurikulum politeknik dan pendidikan vokasi dengan dunia industri, Kemenristekdikti juga mewajibkan politeknik pendidikan vokasi memiliki partner industri. Dan yang terakhir, ada semangat kewirausahaan. Kemenristekdikti juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa sejak di bangku kuliah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau entitas berupa dalam konteks pembangunan sumber daya manusia memiliki sejumlah tugas. Yang pertama yaitu perumusan kebijakan, menyusun kebijakan nasional terkait perkembangan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Yang kedua ada pengelolaan aparatur negara, yaitu menyusun kebijakan terkait pengelolaan dan penerusan pegawai negeri serta merancang program-program pelatihan untuk meningkatkan kualitas mereka. Yang ketiga ada reformasi birokrasi, yaitu bertanggung jawab atas upaya reformasi birokrasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat ada pembinaan karir dan pelatihan, penyelenggaraan program pembinaan karir dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam kompetisi sumber daya manusia baik sektor publik maupun swasta. Yang kelima ada koordinasi antar instansi, berperan sebagai koordinator interaksi dalam hal pengembangan SDM, bekerjasama dengan kementerian, lembaga, dan sektor terkait lainnya. Yang keenam ada evaluasi dan monitoring, melakukan evaluasi dan memantau terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang ketujuh ada kolaborasi dengan pihak, yaitu bekerjasama dengan lembaga pendidik sektor swasta dan pihak terkait lainnya guna memastikan adanya sinergi dalam upaya membangunkan sumber daya manusia.
Tugas ini mencerminkan peran kementerian atau entitas serupa dalam mengelola dan memajukan aspek-aspek kritis pembangunan sumber daya manusia di tingkat nasional. Wewenang pembangunan sumber daya manusia melibatkan serangkaian tanggung jawab yang bertujuan meningkatkan potensi dan kesejahteraan karyawan. Proses ini mencakup perencanaan strategis untuk kebutuhan SDM, pelaksanaan program pelatihan yang relevan, serta manajemen rekrutmen dan seleksi yang efektif. Selain itu, wewenang ini menangani evaluasi kinerja secara teratur, menyusun kebijaksanaan pengembangan karir, dan memastikan kondisi kerja yang mendukung produktivitas dan motivasi karyawan. Oleh karena itu, wewenang pembangunan SDM bertanggung jawab membangun budaya organisasi yang mendukung pertumbuhan nasional dan pribadi karyawan. Inti dari tanggung jawab ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi pembelajaran kontinu, memotivasi inovasi, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan individu. Dengan demikian, wewenang pembangunan sumber daya manusia memiliki peran sentral dalam mencapai keberhasilan jangka panjang dan berkelanjutan bagi organisasi. Selain itu, wewenang pembangunan sumber daya manusia juga mencakup perencanaan program kesejahteraan karyawan, manajemen konflik, dan penanganan isu-isu terkait keberagaman. Pemegang wewenang ini berperan dalam merencanakan kebijakan dan mendukung kehidupan kinerja yang seimbang, dan memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung dalam pencapaian tujuan mereka. Selain aspek operasional, mereka juga berperan dalam merespon perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi sumber daya manusia. Oleh karena itu, kemampuan analisis tren industri, memperkembangkan teknologi, dan dinamika pasar kinerja menjadi bagian integral dan wewenang pembangunan sumber daya manusia dengan menyelesaikan kebijakan SDM dengan evolusi ini. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.